Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis data bivariat secara regresi linear. Garis regresi atau garis base fit ini merupakan satu garis yang paling tepat untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Garis regresi dapat ditulis dengan rumus Y min Y bar atau Y rata-rata Y atau Y dikurangi rata-rata Y itu sama dengan SXY dibagi SX kuadrat dikali buka kurung X min X rata-rata tutup kurung. Jadi sekarang Ibu akan jelaskan makna atau masing-masing dari elemen-elemen dari rumus regresi linear ini. Yang pertama adalah X bar atau X min atau rata-rata dari nilai X. Ini ya. Kemudian Y bar atau rata-rata nilai Y. Kemudian SXY itu adalah kovariansi dari X dan Y. Untuk mencarinya kita menggunakan rumus yaitu SXY atau kovariansi X dan Y itu sama dengan sigma atau jumlah perkalian X dan Y dibagi dengan banyaknya data dikurangi dengan perkalian atau rata-rata X dikalikan dengan rata-rata Y. Ini untuk kovariansi X dan Y atau SXY. Kemudian di sini adalah sigma XY itu adalah jumlah perkalian X dan Y. Nah, selanjutnya di sini ada SX kuadrat, berarti kita mulai dari SX saja ya. Oke, SX itu adalah standar deviasi dari X. Kita ingat lagi bahwa rumus dari standar deviasi dari X adalah XX itu sama dengan akar sigma X kuadrat atau jumlah X kuadrat dibagi dengan N dikurangi rata-rata X kuadrat. Nah, karena di sini ada SX kuadrat, maka kita akan mengkuadratkan standar deviasi ini sehingga menghasilkan SX kuadrat itu adalah standar deviasi X kuadrat itu sama dengan, karena kita kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan, maka akar ini kita kuadratkan akan hilang akarnya. Jadi di sini kuadrat XX atau standar deviasi kuadrat standar deviasi X itu sama dengan sigma X kuadrat dibagi dengan N kemudian dikurangi dengan rata-rata X kuadrat. Nah, di regresi linear ada istilahnya interpolasi dan ekstrapolasi. Nah, interpolasi ini adalah menggunakan garis regresi untuk memprediksi nilai yang berada di dalam rentang data. Berarti interpolasi. Kemudian ekstrapolasi ini adalah penggunaan garis regresi untuk memprediksi nilai yang berada di luar rentang data. Nanti ada istilah data di luar rentang data atau data di dalam rentang data atau data di luar rentang data. Baik, nanti kita akan bahas. Oke, selanjutnya kita akan membahas satu contoh soal terkait dengan regresi linear. Nah, diberikan pasangan berurutan data X, Y, yaitu buka kurung 1,2, buka kurung 2,3, tutup kurung, kemudian buka kurung 3,5, tutup kurung, dan buka kurung 4,6, tutup kurung. Jadi yang diminta di sini adalah kita akan menentukan persamaan garis regresi yang menunjukkan hubungan antara X dan Y. Nah, penyelesaiannya di sini sebelumnya kita memahami dulu ya bahwa 1,2 atau buka kurung 1,2 itu artinya X-nya 1, Y-nya 2. Maka 2,3 ini artinya X-nya 2, Y-nya 3. Dan seterusnya konsepnya sama bahwa penyebutannya adalah X, Y. Oke, ini adalah datanya 1,2, 2,3, 3,5, 4,6.
Nah, N itu adalah banyak data. Banyak data di sini adalah data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat. Maka N sama dengan 4. Nah, kita akan menyatakan dalam bentuk tabel untuk mempermudah dalam mensubstitusi ke rumus garis regresi. Nah, tabel yang Ibu gunakan adalah yaitu data X, data Y, kemudian perkalian X dan Y, kemudian kuadrat dari X. Mengapa Ibu pakai ini? Karena ini data-data ini yang tersebar atau yang menjadi elemen dari garis regresi yang kita gunakan pada rumus garis regresi. Nah, yang pertama di sini adalah X ya. Kita ambil X dulu. Oke, di sini X-nya 1. Kemudian di sini Y-nya 2 kita daftarkan. Kemudian 2,3 artinya X-nya 2, Y-nya 3 kita daftarkan. Kemudian 3,5 artinya X-nya 3, Y-nya 5 kita daftarkan. Kemudian 4,6 X-nya 4 kita daftarkan dan Y-nya 6 kita daftarkan. Nah, kemudian kita akan mencari X kali Y. Nah, kita mulai di sini. X-nya 1, Y-nya 2 kita kalikan berarti menghasilkan 2. Kemudian X kali Y baris yang ketiga yaitu 2 dikalikan 3, 6. Kemudian 3 kali 5, 15. Kemudian 4 kali 6, 24. Oke, selanjutnya setelah itu kita bisa jumlahkan. Jumlah atau sigma X kali Y kita jumlahkan 2 ditambah 6 ditambah 15 ditambah 24 dia akan menghasilkan 47. Oke, sebelumnya di sini sigma X atau jumlah dari X kita jumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 itu 10. Kemudian sigma Y atau jumlah Y kita jumlahkan 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 6 akan menghasilkan 16. Oke, selanjutnya yaitu kolom keempat, yaitu adalah kuadrat dari X atau X kuadrat. Nah, X-nya di sini 1, kita kuadratkan menghasilkan 1. Kemudian X-nya di sini 2, kita kuadratkan menjadi 4. Mohon maaf, di sini 4 ya. Kemudian di sini 3, kita kuadratkan menjadi 9. Kemudian 4, di sini kita kuadratkan menjadi 16. Mohon maaf, di sini seharusnya 4. 2 kuadrat adalah 4. Maka di sini 1 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 16 akan menghasilkan 30. Nah, ini adalah jumlah dari X kuadrat atau sigma X kuadrat sama dengan 30. Baik, selanjutnya kita akan menentukan rata-rata data X dan data Y. Kemudian kovariansi antara X dan Y dan standar deviasi dari X sesuai dengan permintaan dari rumus garis regresi pada penjelasan sebelumnya. Nah, yang pertama di sini adalah kita akan menentukan rata-rata nilai X atau X bar itu sama dengan sigma X dibagi N. Nah, kita daftarkan sigma X adalah jumlah X yaitu 10. Kemudian N ini adalah banyaknya data yaitu 4. Kita bagi 10 bagi 4, 2,5. Kemudian rata-rata Y atau min Y atau Y bar itu sama dengan sigma Y atau jumlah Y dibagi dengan N. Kita ganti di sini sigma Y adalah 16 dibagi dan N-nya di sini 4. 16 dibagi 4 sama dengan 4. Oke, selanjutnya kita akan menentukan kovariansi antara X dan Y dengan rumus X Y yaitu kovariansi X dan Y SXY itu sama dengan sigma X kali Y dibagi dengan N dikurangi perkalian atau kalikan rata-rata X dan kalikan dengan rata-rata Y. Oke, ulangi lagi. SXY atau kovariansi X dan Y itu sama dengan sigma X kali Y dibagi N dikurangi X bar dikalikan Y bar. Oke, kita ganti sesuai dengan yang ada di tabel. Sigma X kali Y, oke, jumlahnya adalah 47. Kemudian dibagi dan N-nya adalah 4. Oke, kita kurangi. Nah, rata-rata X, oke, rata-rata X di sini adalah 2,5. Oke, rata-rata X adalah 2,5. Kemudian rata-rata Y adalah 4, kita daftarkan. Kemudian kovariansi X dan Y atau SXY itu sama dengan 47 per 4 itu adalah 11,7. Kemudian kita kurangi 2,5 dikali 4 adalah 10.
Kemudian kita akan mendapatkan hasil 11,7 dikurangi 10 itu adalah 1,75. Oke, 1,75 ya. Mungkin ada yang keliru di sini, nanti kita cek lagi. Oke, selanjutnya kita akan menentukan kuadrat standar deviasi dari X ya. Coba hitung lagi di sini 11,7 dikurangi 10. Oke, di sini 1,75 ya. Oke, di sini sebenarnya 11,75 ya. Oke, 11,75 dikurangi 10 berarti di sini 1,75. Nah, selanjutnya kita akan menentukan kuadrat standar deviasi dari X, yaitu rumusnya adalah Sx kuadrat itu sama dengan sigma X kuadrat dibagi dengan N, kemudian dikurangkan dengan kuadrat rata-rata X. Sekarang kita akan daftarkan. Sigma X kuadrat itu adalah 30 sesuai di tabel. Kemudian dibagi dan N adalah banyaknya data 4. Kemudian dikurangi X min kuadrat atau di sini rata-rata dari X kuadrat. Yaitu kita ganti di sini 2,5 kita kuadratkan. Maka di sini kita akan menemukan standar deviasi kuadrat X itu sama dengan 30 dibagi 4 adalah 7,5. Kita kurangi 2,5 kuadrat adalah 6,25. Sekarang 7,5 dikurangi 6,25 akan menghasilkan 1,25. Oke ya, ini adalah hasil dari standar deviasi X. Oke, selanjutnya kita akan substitusi ke rumus garis regresi. Rumusnya adalah Y min Y bar atau Y dikurangi rata-rata Y itu sama dengan kovariansi X dan Y dibagi dengan standar deviasi X kuadrat dikalikan X min rata-rata X tutup kurung. Sekarang kita akan mensubstitusi nilai-nilai yang kita sudah dapatkan ini. Nah, Y-nya tetap yang kita ganti di sini minus, kemudian di sini Y bar atau rata-rata Y yaitu 4, berarti di sini Y min 4 itu sama dengan, kemudian di sini ada kovarian X dan Y kita dapatkan di sini 1,75, kemudian dibagi Sx kuadrat itu adalah standar deviasi kuadrat X itu kita temukan 1,25, kemudian di sini buka kurung X-nya tetap, min-nya tetap. Nah, X bar atau rata-rata X kita dapatkan 2,5. Oke, selanjutnya di sini Y min 4-nya tetap sama dengan, kemudian 1,75 dibagi 1,25 ini adalah 1,4. Kemudian buka kurung X-nya tetap, min-nya tetap, kemudian 2,5. Nah, sekarang kita akan mengalihkan yang ada dalam kurung ini. Oke, di sini Y min 4 sama dengan 1,4 kali X adalah 1,4X. Kemudian 1,4 dikalikan min 2,5 menghasilkan min 3,5. Nah, sekarang kita akan memindah ruas atau mengurangkan ruas kiri dan ruas kanan, menjumlahkan ruas kiri dan ruas kanan dan 4, atau kita memindah ruaskan minus 4 ke kanan. Oke, Y sama dengan 1,4X, di sini tetap min 3,5, kemudian minus 4 kita pindah ruaskan menjadi plus 4 di sini ya. Oke, Y sama dengan, kita akan sederhanakan lagi, 1,4X, kemudian di sini min 3,5 ditambah 4 itu akan menghasilkan plus 0,5. Jadi Y sama dengan 1,4X plus 0,5. Inilah persamaan regresi garis atau garis regresi yang menunjukkan hubungan antara X dan Y pada soal yang tadi ya. Ini adalah garis regresi yang kita dapatkan. Oke, sekarang dengan menggunakan teknik diagram pencar, oke, kita akan mendapatkan sebuah hubungan garis regresi, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Oke, tadi penyebaran datanya seperti ini ya. Jadi garis regresi yang kita dapatkan adalah Y, 1,4X plus 0,5 ini sama dengan yang hasil analisis yang kita lakukan tadi. Baik, garis ini adalah garis regresi atau base fit. Kemudian dari 1 sampai 4 ini adalah disebut dengan rentang data. Oke, kemudian ya, rentang data itu dari 1 sampai 4 ya.
Nah, kemudian satu inilah disebut dengan batas bawah ya, yaitu X di sini sama dengan 1, inilah disebut dengan batas bawah. Kemudian X sama dengan 4, inilah disebut dengan batas atas. Nah, yang namanya interpolasi itu adalah yaitu prediksi data yang ada di dalam rentang data, yaitu dari sekitaran 1 sampai 4. Inilah disebut dengan interpolasi. Kemudian sisanya yaitu sebelah kiri 1 ya. Sebelah kiri 1 inilah disebut dengan ekstrapolasi. Kemudian kanannya 4 itu disebut dengan ekstrapolasi. Nah, contoh sekarang kita akan mengambil atau kita akan menentukan nilai Y saat X sama dengan 5. Nah, X sama dengan 5 ini ya. Nah, X sama dengan 5 inilah disebut dengan data yang berada di luar rentang data. Artinya kita akan menganalisis data ekstrapolasi. Karena apa? X ini adalah 5. 5 ini yaitu letaknya di luar rentang. Karena rentang itu adalah dari 1 sampai 4 ini ya. Berarti kita akan menganalisis data ekstrapolasinya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita akan substitusi X sama dengan 5 ke persamaan garis regresi yang sudah kita dapatkan. Nah, garis regresi yang sudah kita dapatkan itu adalah Y sama dengan 1,4X plus 0,5 pada penjelasan sebelumnya. Sekarang kita akan substitusi X sama dengan 5. Artinya kita mengganti X dengan 5. Oke, 1,4X ini kemudian kita ganti dengan 5. Kemudian plus 0,5. Baik, Y sama dengan 1,4 kali 5 itu adalah 7. Ditambah 0,5. Maka kita akan menemukan hasil 7 ditambah 0,5 adalah Y sama dengan 7,5. Jadi kita dapat simpulkan maka prediksi nilai Y saat X sama dengan 5 di luar rentang adalah 7. Oke, diulang lagi. Kita akan menyimpulkan bahwa prediksi untuk nilai Y saat X sama dengan 5 di luar rentang data kita akan mendapatkan 7. Baik, itu adalah penjelasan tentang garis regresi atau base fit dengan contoh yang sederhana. Semoga mudah dipahami.